Kali ini kita akan bahas tentang sayembara desain yang sering dijadikan ajang untuk melakukan pencurian ide-ide ataupun konsep-konsep desain. Dan setelah penyelenggaranya mendapatkan puluhan bahkan ratusan ide konsep desain, tiba-tiba sayembaranya sepi dan udah berakhir gitu aja. Harus diapain ya sayembara kayak gini? Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Thank you udah nonton video ini. Setelah sekian lama kita vakum dan akhirnya I'm back ya. Jadi mudah-mudahan ke depan aku bisa upload video lebih rutin lagi. Kali ini topiknya cukup hangat ya, karena baru-baru ini ada yang viral kasus sayembara desain ya, nanti kita akan bahas. Jadi sayembara desain itu ya kita udah tahu lah ya, dia kayak kontes desain, ada yang menyelenggarakan sebuah brand atau organisasi, dan ketika sudah ada pemenangnya, ya udah desain milik pemenangnya itu, terutama desain utama, akan menjadi hak milik ya, hak ciptanya itu bakal ditransfer kepada si penyelenggara supaya bisa digunakan untuk kepentingan si penyelenggaranya. Nah biasanya sebuah brand menyelenggarakan sayembara desain itu tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan desain. Ini yang harus kita mengerti nih teman-teman. Kenapa orang menyelenggarakan sayembara desain? Itu supaya rame kan? Supaya diomongin di mana-mana, supaya di-share orang-orang gitu. Nah, makanya tujuan utama menyelenggarakan sayembara itu bukan desainnya, tapi meriahnya, mendapatkan exposure-nya seperti itu. Sehingga hal ini banyak dimanfaatkan oleh brand-brand atau organisasi ketika mereka mau acara ulang tahun, atau ketika mereka mau launch produk baru, atau mereka mau launch brand mereka, itu mereka menyelenggarakan sayembara supaya apa? Supaya satu sisi mereka dapat desain yang mereka butuhkan, satu sisi mereka dapat exposure yang juga mereka sangat butuhkan. Oke, tapi jangan senang dulu, karena sayembara desain itu ada resiko yang sangat-sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak penyelenggara. Apa itu resikonya? Resikonya adalah ketika kita tidak mendapatkan desain yang kita inginkan. Setelah dilakukan filterisasi terhadap desain-desain yang masuk, ternyata tidak ada desain yang sesuai. Banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya pihak penyelenggara minta maaf, mereka bilang tidak ada desain yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya tidak ada pemenangnya. Kenapa? Karena yang ikut sayembara itu umum, teman-teman. Belum tentu mereka desainer, jadi mereka hanya iseng-iseng. Belum tentu mereka itu desainer profesional, mungkin mereka itu baru belajar, ingin tes skill, terus mereka ikut gitu. Sehingga banyak sekali desain-desain yang masuk di sayembara desain itu yang desainnya sebenarnya biasa aja. Nah, di sini problemnya. Banyak brand-brand yang ingin mendapatkan exposure-nya tadi dari melaksanakan sayembara supaya di-share banyak orang, diomongin banyak orang. Tapi mereka tidak siap menanggung resikonya, yaitu ketika tidak ada desain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kan nggak adil dong. Mereka udah umumin nyelenggarakan sebuah sayembara, terus desainer, banyak desainer, banyak orang itu sudah bekerja. Terus juga mereka sudah mendapatkan exposure, brand mereka sudah di-share kemana-mana. Mereka istilahnya sudah mendapatkan satu paket full lah. Dan ketika tidak ada desain yang sesuai dengan standar mereka, mereka cancel sayembaranya. Ini nggak adil dong ya. Nah sebenarnya inilah yang harus dimengerti oleh Bapak Ibu yang ingin menyelaksanakan sebuah sayembara desain. Jadi resikonya ini kalian harus mengerti supaya tidak terjadi lagi sayembara abal-abal. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang cerita Uinsu yang kemarin sayembara desainnya itu sempat viral. Ada apa sih sebenarnya? 2, 1. Inilah dia. Buat teman-teman di Uinsu,
Tenang aja, aku tidak ada niat untuk memojokkan atau mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah lewat, enggak ya. Ini hanya untuk pembelajaran, apalagi ini channel desain ya. Oke, kita mulai dari kronologinya beberapa tahun lalu, yaitu di akhir 2014, awal 2015. Pihak Uinsu yang pada saat itu masih namanya IAIN ya, menyelenggarakan sebuah logo kontes ya untuk Uinsu. Dan singkat cerita ada puluhan mungkin atau juga ratusan submission atau desain logo yang dikirim untuk sayembara logo ini. Nah, di awal kita udah nyebutin resiko menyelenggarakan sebuah sayembara desain. Nah, mungkin pada saat itulah yang dialami oleh pihak Uinsu atau IAIN. Mereka tidak menemukan 3 desain logo pemenang yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan pada waktu itu. Singkat cerita, tidak ada pemenang, tetapi untuk menghargai kerja keras yang udah dikeluarkan oleh para peserta, maka diadakanlah pemenang juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Selang berapa tahun kemudian di tahun 2022 ini kenapa viral? Karena ternyata pihak Uinsu yang nantinya akan, kalau nggak salah, akan berulang tahun ke-50, yang ke-50 tahun di tahun 2023 nanti, itu mereka memutuskan untuk meluncing logo baru. Daripada menyelenggarakan sayembara logo baru, ada gagasan bahwa dipilih salah satu desain logo yang ada di sayembara berapa tahun lalu, yaitu di 2015. Nah, mereka mungkin filter ulang dan ketemulah salah satu desain logo yang sama sekali nggak menang sebenarnya. Tapi desain logo inilah yang dipilih sebagai desain logo final. Oke, keseruan bukan hanya sampai di sini aja, teman-teman. Nah, yang buat viral sebenarnya adalah ketidakterimaan ya. Jadi si desainer ataupun orang yang desain logonya itu dipilih oleh Uinsu untuk di-launching atau diresmikan, itu tidak terima. Kenapa? Karena si desainer tersebut merasa bahwa belum ada tanda tangan hitam di atas putih. Karena dia juga bukan pemenang, tidak ada pembicaraan mengenai royalti juga gitu. Tapi kenapa logo saya sudah di-launching nih, kata si desainernya. Kalau nggak salah namanya Ade ya. Nah, jadi ini pelajaran ya buat kampus ataupun organisasi ataupun siapapun kita yang mau menyelenggarakan sayembara desain. Semua desain yang masuk itu bukan hak milik kita. Nah, mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang berpikiran sedemikian. Kita selenggarakan aja sayembara desain, terus kalau semua desain yang masuk itu kan jadi milik kita. Ini salah ya. Ini salah, teman-teman. Jadi yang kita miliki sebagai penyelenggara sayembara itu hanyalah desain yang diumumkan sebagai pemenang, karena hanya dialah yang menerima hadiah atau pembayaran ya dari pihak penyelenggara. Sisanya yang tidak menang itu hak ciptanya tetap dipegang oleh si pembuat atau si desainernya atau si kreatornya. Nah, akhirnya Bang Ade di media online yang aku baca itu dia sudah bersiap untuk menempuh jalur hukum pada waktu itu, dan akhirnya ini booming, viral, dibahas di nasional. Dan dari pihak Uinsu juga gercep ya gitu ya, mengambil langkah cepat ya, sigap. Mereka mau damai, istilahnya ya kedua belah pihak pasti mau jalan yang terbaik ya, jalan damai kan. Nah, akhirnya mereka bertemu, terus melakukan klarifikasi bersama-sama, dan akhirnya ini sudah clear ya. Bang Ade sebagai desainernya juga sudah menerima sepertinya ya royalti ataupun ya pokoknya sudah beres lah untuk serah terima hak cipta logonya itu sudah beres. Nah, di sini aku juga mau sharing pengalamanku bagaimana aku terlibat sebagai juri ya. Aku sudah terlibat sebagai juri di sayembara desain brand-brand besar. Dan yang terakhir ini adalah FKIJK. Itu lembaga atau asosiasi seperti itu ya, di bawah Badan Pengawasan Keuangan BPK daerah Jawa Barat. Nah, di awal ketika meeting dengan pihak penyelenggara, aku sudah sampaikan bahwa ini ada risikonya ketika kita menyelenggarakan sebuah sayembara desain. Risiko yang di awal aku bilang tadi. Sehingga FKIJK harus siap sedia nih. Apabila nanti desain logonya itu, ini kebetulan sayembara desain logo ya. Apabila desain logonya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ini harus tetap berjalan nih, sayembaranya harus tetap berjalan. Dan pemenangnya harus tetap diumumkan. Masalah nanti desainnya mau dipakai apa enggak, itu urusan nanti. Pokoknya sayembaranya harus tetap jalan kan. Nah, tapi ada cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, jadi pada waktu itu aku kasih tahu, sama seperti project desain yang masuk ke Yellow Studio, yaitu ada proses briefing,
terus ada proses meeting dengan klien, supaya nanti klien bisa mengkomunikasikan kira-kira desain seperti apa yang mereka harapkan. Karena klien yang sebenarnya tahu bisnisnya seperti apa. Betul kan? Nah, jadi atas dasar itu aku sarankan kepada pihak FKIJK sewaktu awal di start ya, sayembaranya, selang berapa hari kita adakan live. Dan format live-nya ini adalah kita berhadapan. Jadi aku dengan pihak FKIJK, terus kita berbicara, ngobrol tentang sebenarnya desain logo yang diharapkan FKIJK itu seperti apa. Terus di situ waktu live kemarin aku juga sharing yang membagikan desain-desain logo yang sebenarnya harus dihindari. Karena sering sekali aku jumpain ketika di sayembara desain itu banyak desain-desain logo yang generik. Teman-teman, di situ aku sharing, aku bagikan format-format atau style-style logo generik itu seperti apa, terus apa yang harus dihindari dalam sayembara desain logo FKIJK itu. Kemudian FKIJK juga memberikan informasi-informasi lebih detail seperti brief gitu ya, informasi lebih detail mengenai apa itu FKIJK, desain yang mereka harapkan seperti apa. Dan tahu teman-teman, hasilnya bagaimana? Hasilnya itu luar biasa bagus-bagus semua desain yang masuk. Itu sekitar ada 300-an desain. Bisa dibilang tuh 75% kualitasnya bagus ya. Dia bagus lah ya, standar ke sangat bagus. Nah, itu 75%. Karena itu aku screening satu-satu, aku filter satu persatu dan aku lihat desainnya satu persatu. Dan akhirnya dari 300-an submission aku filter menjadi top 10, top 10 dan aku serahkan kepada pihak FKIJK dan mereka pilih siapa pemenangnya. Dan mereka sangat-sangat puas dengan top 10 tersebut atau pemenang yang dipilih itu mereka sangat-sangat puas. Jadi seperti itu tuh, meminimalisir ya resiko dalam menyelenggarakan sayembara desain supaya bisa mendapatkan desain yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga lebih rutin ya ke depannya aku bisa ngupload video ya. Dan supaya aku tambah semangat, bantu dulu dong ya, bantu share, terus komen apa aja ya, terus share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian pengen nyelenggarain sayembara desain kan. Kemudian like video ini kalau kalian suka format video seperti ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ricky Purba, see you guys on the next video. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown.